Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Siapa yang tidak kenal dengan Abu Lahab? Setiap muslim tentu akrab dengan nama ini. Dia terkenal bukan karena kebaikannya, melainkan karena kebenciannya yang sangat mendalam kepada junjungan kita, Rasulullah SAW, dan ajaran yang dibawanya, Islam. Bahkan secara spesial, Abu Lahab dan istrinya tercantum di dalam Al-Quran sejak permulaan Islam disebarkan di Tanah Suci Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan di dalam surat Al-Lahab. Al-Bukhari meriwayatkan dalam Ibnu Abbas, suatu ketika Rasulullah SAW pergi ke lembah Al-Bata dan menaiki bukitnya. Kemudian berteriak, "Wahai manusia, datanglah kemari." Maka orang-orang Quraisy pun berkumpul di sekitar beliau. Kemudian beliau berkata, "Jika aku katakan kepada kalian semua bahwa ada musuh yang akan menyerang kalian di waktu pagi dan petang, apakah kalian mempercayaiku?" "Iya," sahut mereka yang berkumpul. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, "Maka sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang dikirim kepada kalian semua sebelum datangnya azab yang sangat pedih." Salah seorang dari mereka, yaitu Abu Lahab, kemudian berkata, "Celakalah engkau Muhammad, apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami semua di sini?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan dia benar-benar binasa. Tidaklah berguna baginya hartanya dan keturunannya. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang menyala, neraka. Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Abu Lahab adalah salah seorang paman Rasulullah SAW. Nama sebenarnya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Nama panggilannya Abu Utaibah. Dia dipanggil Abu Lahab karena wajahnya terang dan menyala-nyala. Ibnu Mas'ud berkata, suatu ketika Rasulullah SAW mengajak orang-orang Quraisy pada keimanan. Lalu Abu Lahab berkata, "Seandainya apa yang dikatakan keponakanku itu benar, maka aku akan melindungi diriku dari pedihnya azab pada hari kiamat nanti dengan hartaku dan anak-anakku." Padahal di dalam surat Al-Lahab, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebutkan, yang artinya tidaklah berguna hartanya dan keturunannya. Abu Lahab meninggal karena penyakit. Ia tidak ikut memerangi Nabi saat perang Badar karena sakitnya itu. Sepulangnya orang-orang kafir dari perang Badar dengan membawa kekalahan, sakitnya bertambah parah. Dan ia akhirnya meninggal dengan keadaan sakit yang mengerikan. Diriwayatkan bahwa orang-orang kafir, bahkan teman-teman dan keluarganya enggan mengurus jenazahnya karena keadaan sakitnya yang menjijikkan dan timbul bau busuk dari penyakitnya. Inilah akhir hidup seorang musuh Allah. Selama 3 hari sejak kematiannya, jasad Abu Lahab dibiarkan tergeletak tanpa ada yang bersedia menguburkannya. Para warga tidak berani mendekati jasadnya. Akhirnya karena bau busuk yang kian menjadi, maka digali juga sebuah lubang kubur bagi Abu Lahab. Bangkai Abu Lahab didorong-dorong dengan sebilah kayu sampai masuk ke lubang. Tidak hanya itu, prosesi penguburan pun berlangsung secara mengenaskan. Dari jauh warga melempari kuburan Abu Lahab dengan batu, hingga mereka yakin betul jasadnya telah tertutup rapat. Iya, sebuah tragedi kematian yang lebih hina dari kematian seekor ayam sekalipun. Sedangkan istrinya Abu Lahab, yaitu Ummu Jamil, yang artinya wanita yang cantik, tapi julukan ini tidak sesuai dengan perilakunya. Ia setali 3 uang dengan suaminya dalam hal memusuhi Nabi. Ia lebih tepat dinamai wanita yang jelek karena perilakunya yang sangat jelek. Seringkali pada malam hari ia memanggul kayu yang berduri untuk diletakkan di jalan-jalan yang biasa dilalui Nabi. Sehingga bila Nabi lewat pada malam hari atau subuh, Nabi akan menginjak kayu yang berduri itu sehingga Nabi terluka.
Ummu Jamil senang kalau Nabi terluka karena menginjak kayu berduri. Ummu Jamil juga suka mengadu domba dan memfitnah supaya orang-orang Mekah membenci Nabi. Karena hal ini ia dijuluki pembawa kayu bakar. Karena ia suka membakar emosi, mengadu domba, dan menimbulkan kebencian orang-orang Mekah pada Islam. Saat membawa kayu, ia mengikatnya dan melilitkan sebagian talinya pada lehernya. Inilah kebiasaan yang dilakukannya saat membawa kayu berduri untuk mencelakai Nabi. Perilaku buruk inilah yang akhirnya membawanya menemui ajalnya. Ummu Jamil meninggal karena tercekik tali yang digunakannya untuk membawa kayu. Kelak di akhirat ia akan disiksa juga dengan tali. Dinyatakan oleh Allah bahwa di neraka, leher Ummu Jamil diikat dengan tali dari api neraka jahanam. Hal-hal di atas diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Ahqaf, salah satu surat pendek dalam Al-Quran. Surat ini menunjukkan mukjizat Al-Quran, karena dengan tepat memprediksi hal-hal yang belum terjadi saat surat ini diturunkan. Telah dinyatakan bahwa Abu Lahab dan istrinya termasuk orang yang celaka. Maka memang sampai akhir hayatnya, mereka tidak pernah beriman kepada Allah dan Rasulullah, meskipun Rasul selalu mengajak mereka untuk beriman. Yang menarik adalah surat Al-Ahqaf ini turun di saat Abu Lahab dan istrinya masih hidup. Ketika itu tentu saja ayat ini sering dibaca berulang-ulang dan dihafal oleh kaum mukmin, sementara Abu Lahab di tengah-tengah mereka dan bisa mendengar ayat ini dibacakan. Tetapi entah apa yang ada di pikiran Abu Lahab dan istrinya saat itu. Seandainya dia dan istrinya memang pintar, tentu tahu ada jalan yang paling mudah untuk menghentikan dan membuat dakwah Islam mati saat itu juga. Mungkin karena begitu bencinya kepada Rasulullah SAW dan ajaran yang dibawanya, sehingga cara termudah menghentikan dakwah Islam saat itu tidak pernah terpikirkan olehnya. Bagaimana tidak? Ketika surat Al-Ahqaf itu turun, seluruh kaum mukmin saat itu benar-benar meyakini Al-Quran sebagai suatu kebenaran yang pasti. Dan ketika itu Al-Quran mengabarkan bahwa Abu Lahab dan istrinya kelak pasti akan masuk neraka karena senantiasa memerangi dan merendahkan Rasulullah SAW dan ajaran Islam. Seandainya saja Abu Lahab dan istrinya pintar, ia dan istrinya bisa berpura-pura memeluk Islam dan menerima ajaran Rasulullah SAW, sehingga akan menimbulkan keraguan tentang firman Allah pada surat Al-Ahqaf di kalangan Muslim. Sebab jika Abu Lahab dan istrinya berpura-pura masuk Islam, tentu surat Al-Ahqaf yang turun mengisyaratkan kebohongan Al-Quran. Pastilah Islam dan ajarannya sudah mati sejak saat itu juga. Skakmat. Abu Lahab dan istrinya menang telak, mengalahkan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Tetapi subhanallah, maha suci Allah, semua itu tidak terjadi. Abu Lahab dan istrinya tetap dalam kekafiran yang nyata hingga akhir hayatnya. Dan kalau begitu adanya, adakah kata yang lebih tepat untuk dinyatakan selain dari Abu Lahab dan istrinya yang bodoh dan Al-Quran yang pasti benar? Subhanallah, semakin bertambah keyakinanku akan kebenaran Al-Quran yang benar-benar datang dari sisimu. Semoga engkau menghimpun kami bersama hamba-hambanya yang senantiasa membaca, menghafal dan mengamalkan Al-Quran. Amin. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.